Salam Kotak Suara. Hari ini kita akan berbincang dengan Pak Camat di Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Beliau masih muda. Berapa usia, Pak? 34. Baru 34 camatnya. Mudah-mudahan semangat mudanya ini bisa sampai ke layanan semangat muda. Tidak lama dan bisa cepat. Kalau di rumah dinas, pintu rumah dinas Pak Ardi terbuka sampai jam berapa? Jam berapa baik, Pak? Jam berapa, Pak? Jam berapa baik? Jadi all the time. Asal dah tidak tidur, Pak. Tidak ada jam kerja. Semuanya jadi jam kerja. 24 jam, Pak. Kalau camat itu, Pak. 24 jam. 24 jam. Emang terbukti sampai malam masih ada orang yang bertamu? Kalau yang bertamu sampai malam terbukti, Pak. Kemarin yang waktu kebakaran jam 2 malam ada Pak yang ngetok, Pak. Oke. Kalau untuk urusan hari-hari, selain yang kecelakaan seperti itu kan kecelakaan namanya kalau kebakaran. Urusan rutin bisa ditangani di rumah. Paling jam 7, jam 8, Pak. Jam 7, jam 8. Selebihnya di warung kopi, Pak. Selebihnya di warung kopi. Makanya bisa akrab dengan warga. Siap, Pak. Di SP Padang ada berapa desa? 20 desa. Wih, banyak. Yang paling jauh ditempuh dalam berapa lama? Berapa menit, berapa jam? Yang paling jauh? SP Padang ini kecil, Pak, tidak besar, Pak. Kalau di sini nih tengah-tengah lah. Sini tengah-tengah. Kalau yang paling jauh ke arah Pampangan itu Sukaraja. Sukaraja. Kalau yang paling jauh ke arah Kayagung itu daerah Tanjung Ale, Pak. Paling jauh ke arah sana lagi itu Ulak Jermun, Pak. Ulak Jermun termasuk yang jauh? Paling ujung perbatasan, Pak. Ujung perbatasan. Kalau yang ke Pampangan jalan bagus? Kalau yang ke Pampangan bagus, Pak. Bagus. Kalau jalan di SP Padang ini bagus kalau, Pak. Bagus kalau. Woi, beruntung. Iya, jadi infrastruktur sudah tidak jadi masalah. Infrastruktur jalan bukan masalah, Pak, di sini. Oke. Kalau telekomunikasi? Sinyal HP di sini bagus. Blank spot itu cuma ada beberapa titik, Pak, yang blank spot. Oke, ada berapa titik? Blank spotnya itu bukan berarti dia tidak ada sinyal, tapi sinyalnya lemah. Lemah, oke. Ada berapa titik yang lemah? Intip dulu, Pak. Kira-kira ada separuh? Tidak nyampe, Pak. Tidak nyampe. Kalau di data kita, desa-desa yang lemah titik itu di misal di awal terusan itu, Pak, dia tidak ada Indosat, cuma ada Telkomsel. Ya, Pak. Misal di arah sana itu Batu Ampar baru, itu daerah yang lemah-lemah sinyal. Kalau yang ke arah dalam ada Pematang Buluran termasuk lemah. Berarti modal infrastrukturnya sudah bagus. Sinyal internetnya juga. Sinyal internetnya sudah banyak kuat. Banyak yang kuat. Kalau lemah itu hanya beberapa desa. Bukan berarti dia lemah itu karena mungkin dia hanya masuk Telkomsel, tidak masuk XL, Pak. Berarti itu modal bagus kalau seandainya warganya ingin nimbrung di aplikasi-aplikasi penjualan digital. IndiHome pun juga lagi proses buku ya, Mas, Pak. Di sini ya. Kira-kira ada nggak warga yang sudah mulai berjualan online? Banyak, Pak. Banyak. Coba itu cerita, Pak Wardi. Kalau yang jualan online banyak, Pak. Apa yang diperjualbelikan? Pakaian. Pakaian. Makanan. Makanan asli sini. Makanan asli SP Padang. Iya, Pak, kayak gitulah. Apa saja itu yang dijual? Yang lumrah lah, Pak, pempek. Pempek. Kayak makanan kering. Bahkan apa tuh kalau bahasa anak muda sekarang, selebgram pun ada, Pak, di sini 2. Oh, selebgram. Selebgram, Pak. Saking sinyal internetnya bagus, Pak. Ya. Selebgram punya 2 kita, Pak. Itu tinggalnya di sini? Tinggal di sini, warga sini, satu bahkan masih anak SMA. Satu anak SMA. Tahu nama itunya? IG-nya? IG-nya? Tahu sih, Pak. Ngintip dulu. Ngintip ya? Oke. Berarti kayaknya seharusnya ini sudah bukan desa lagi. Di sini kota bukan, dusun tidak lagi. Kira-kira kayak itulah, Pak. Kota bukan, dusun tidak lagi.
Dan kehidupannya masih kehidupan guyub kalau bahasa Masih kehidupan desa. masih kehidupan desa. Makanan masih asli. Makanan masih asli desa, Pak. Ikan masih segar. Banyak, Pak. Angin nggak perlu pakai AC. Masih perlu lah. Masih perlu. Oke, jadi kita tadi ngobrol sampai ke potensi Kota bukan dusun jauh. Kota bukan dusun jauh. Itu kalau pengennya orang-orang kota itu sekarang kan pengen hidup di desa. Ya, Pak. Iya kan, karena suasana desa itu yang menenteramkan. Nah, jadi kan itu sebenarnya keberuntungan di sini, keberuntungan. Dan mau ke kota besar tidak jauh kan? Tidak jauh. Kalau orang sini mau ke kota besar perlu berapa menit? Ke Palembang itu kalau jalan tidak macet 1,5 jam bisa, Pak. 1,5 jam Dari SP Padang. Dan yang bisa dijadikan barang dagangan apa saja itu dari sini kalau mereka bisa ke sana? Dibawa ke Palembang. Dibawa ke Palembang. Beras, Pak. Beras. Berarti di sini penghasil beras. Penghasil beras, Pak. Di sini beras banyak, Pak. Bahkan dari Padang ngambil ke sini, Pak. Dari Padang. Iya. Padang Sumbar. Padang Sumbar ada, Pak. Kalau ketemu Bapak truk-truk besar panjang itu beras uang dari Padang nak ngambil beras ke sini, Pak. Baru tahu salah kalau SP Padang menghasilkan beras. Berarti salah satu lumbung pangan di Sumsel. Tidak berani ngomong, Pak. Tidak berani ngomong, tapi buktinya banyak kan truk-truk Buktinya keluar. banyak, Pak. Tapi itu masih beras biasa ya? Beras biasa. Maksud saya, Boleh beras yang belum ada merek dagang, Pak. belum ada merek Jadi dagang. sini ini cuma masih karung-karung biasa dibawa ke Padang mungkin ganti merek, dibawa ke Palembang ganti merek. Oh begitu. Iya, Pak. Berarti kalau di sini bisa dikemas dengan baik, nilainya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi, Pak. Di sini misalnya 9.000 per kilo. Per kilo. Kalau sudah masuk merek Topi Koki, sudah merek Selancar kan bisa 12.000. Berarti topi koki selancar itu dari sini? Tidak jauh beda, Pak. Yang beras-beras yang lemak di Palembang itu Dari sini? dengan beras dusun ini sama, Pak. Baru tahu. Iya, Pak. Iya. Tapi mereka masih beras konvensional, maksud saya bukan beras organik ya. Mereka pakai Bukan. pupuk. Bukan beras organik, Pak. Orang sini belum kenal beras organik. Kuraso kenal, Pak. Ada pernah ngobrol sama Kades yang juga pengusaha beras, juga tahu, Pak. Beras organik cuma mahal. Cuman mahal. Kan kalau menghasilkan beras organik kan penghasilan lebih tinggi bagi petani. Pangsa pasarnya, Pak? Pangsa pasarnya menurut saya asal kita rajin banyak. Karena saya sendiri kan, saya udah bertahun-tahun pakai beras itu. Yang sekilonya antara 30 sampai 40, bayangkan itu. Tapi memang dipilih. Jadi teman-teman itu saling berbagi. Oh, di situ dapatnya. Maka kalau dia dapat misalnya 50 kilo, berbagi orang 5, 10. Siap. Nah, barangkali karena belum ada kabar tentang mau dipasarkan di mana. Di mana? Jadi uang ndak galak. Terlalu repot mungkin, Pak. Tapi barangkali itulah tantangannya. Jadi kan bisa menghasilkan bagi petani penghasilan kan bisa meningkat drastis. Karena kan waktu nanam sampai panennya kan sama. Cuman dalam 3 tahun pertama belum bisa dikategorikan beras organik. Setelah 3 tahun baru bisa. Jadi daerah mana sini yang menghasilkan beras? Desa-desa apa saja itu? Kalau setiap desa tuh punya lahan sawah kalau, Pak, rata-rata. Cuma sawah di sini kan tidak seperti sawah di daerah Lempuing, daerah Mesuji, yang oki, yang sama-sama oki, Pak, yang lebih banyak sawahnya. Kalau di sini apa? Di mana letak bedanya? Ya, kalau sana kan ada irigasi, Pak. Oh, di sini belum tersentuh. Di sini tak tersentuh irigasi, tapi buktinya bisa menghasilkan beras. Tapi ya berasnya setahun sekali ya, misal setahun sekali. Kalau sana kan bisa 2 tahun sekali, kan kayak gitu, Pak, membedanya. Oke, saya bisa paham itu. Karena di sini banyak sungai, ya kan, banyak anak-anak sungai. Disitulah berarti pengairan untuk pengairannya. Belum dia sampai cap model di daerah Lempuing Musuji yang sudah pakai irigasi. Jadi di sini tidak ada satupun irigasi. Rasnya udah kate, Pak. Tidak pernah masuk BBWS itu ke sini. Balai Besar BBWS. Balai Besar, ya. Belum pernah, Pak. Belum pernah masuk irigasi.
Oke, selain beras apa lagi tuh? Yang apa? Yang penghasilan penduduk sini. Penghasilan penduduk di sini yang paling terkenal itu duren sama duku, Pak. Nah, itu dia. Duren sama duku itu dari sini ya? Duren duku Komering itu kalau sering disebut duren duku Komering, ya sebenarnya duren duku itu banyak juga di SP Padang. Cuma wong taunya Oki kan. Duren duku itu di sini. Di sini. Bahkan Berarti itu setahun sekali kan panen? setahun sekali panen. 2022 kalau tadi di bulan Januari itu panen, Pak. Terus dipasarkan kemana tuh? Ke Jakarta, ke Bangka. Oh, tidak main Palembang? Tidak lagi, Pak. Tidak lagi. Palembang ada mungkin. Cuma sudah sampai ke Jakarta. Jadi truk yang sampai ke sini? Dibawa dewek, Pak. Dibawa dewek. sendiri? Kita mau dewek. Jual ke Jakarta, jual ke Bangka. Bahkan sebelum buah itu panen, itu sudah dilapai, Pak. Sudah ada yang punya-punyanya. Ini pembelinya siapa, pembelinya siapa. Yang jual orang sini juga? Yang memasarkannya? Yang memasarkan orang sinilah. Bos-bos buah, Pak. Jadi memang bos-bos buah? Iya. Bukan datangan dari luar? Bukan. Bukan pengijon dari luar? Bukan. Memang bos buah itu dari sini kalau, Pak. Jadi itu panen duku dengan Duren. Oke. Duku duren di sini potensi. Potensinya? Ikan? Ikan, lelang lebak lebung. Ikan. Coba Pak Camat nih cerita tentang lebak lebung. Perasaan di tempat lain jarang itu. Coba, barangkali banyak teman-teman yang ingin tahu cerita tentang lebak lebung. Cerita apanya, Pak? Oh ya, apanya saja mulai dari prosesnya. Lebak lebung itu yuk, mungkin cuma ada di Oki lah, Pak. Jadi bayangkan saja orang Jogja mau paham lebak lebung. Nah, gimana menjelaskannya? Orang Jogja kan nggak tahu sama sekali kehidupan di sini. Nah, Pak. Gimana itu menjelaskannya? Lebak lebung itu apa ya? Kebiasaan. Itu sudah masuk salah satu PAD kan, dihitung PAD. Kemudian potensi Oki lah, Pak. Potensi oke. Apa ya bahasanya kalau di bahasa tersusun tuh? Jadi itu potensi di desa-desa di Sumsel, di Ogan Komering Ilir, Potensi ikan. potensi ikan yang ada di perairan tertentu. Lebak, lebung, sama sungai. Lebak lebung sungai. Itu yang dilelangkan. Dilelangkan dan menjadi PAD Kabupaten Oki. Jadi satuan disebut satu lebak itu berapa kali berapa? Berapa meter kali berapa meter? Batasnya itu. Tidak pakai batas. Tidak pakai batas, Pak. Dia cuma pakai batasnya tuh, misalnya misal dicontohkan di sini, Pak. Dicontohkan Di kawasan rawa misalnya. rawa ini. Sudah ada nama. Misalnya kayak tadi, misalnya di Sukaraja. Sukaraja itu disebut uang ini misalnya lebak Belanti 4. Oke. Uang sudah tahu di dusun tuh dari ujung sana sampai ujung sini. Terus di sini lebak Belanti berapa misalnya. Uang sudah tahu ini dari sini sampai sini kayak gitu, Pak. Oke. Batasnya batas lebih ke batas alam kayak itu. Batas alam. Jadi misalnya contoh yang tadi itu di Sukaraja tadi itu. Iya, mentanti 4. Itu dipasarkan berapa itu biasanya? Dihargai berapa? Dilelangkan berapa harganya? Pemda buka dulu harga dasar, Pak. Harga dasarnya itu kan berdasarkan ya harga dasar sebelumnya. Terus harga dasar sebelumnya, terus berdasarkan hitung-hitungan yang lain, situasi, kondisi, dan potensi. Yang paling mahal itu mungkin kisaran 100. Kalau khusus SP Padang, Pak. 100 ya? 100 juta dengan 39 objek lelang sudah pernah menghasilkan 1 miliar lah, Pak. 1 miliar. 1 miliar. Jadi duit itu masuk ke kas kabupaten, Kas daerah. kas daerah. Terus berarti nanti yang punya, yang sudah menang lelang berhak mengelola dan mengambil ikan di dalam situ. Dalam lebak itu. Dalam lebak itu. Selama 1 tahun. 1 tahun. Jadi terserah mau diapain lebak itu. Jadi diambil ikannya, Pak. Iya, diambil ikannya sudah jadi milik dia ya. Sudah jadi milik dia dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa contoh syarat-syaratnya? Dilarang menyetrum, dilarang memberi racun ikan, Pak. Oh, berarti sudah
sudah dikasih batasan, tidak boleh nyetrum. Tidak boleh mengganggu lalu lintas perairan. Hmm. Kadang ini itu mentang lebak dia mungkin ditutupnya, jadi orang nggak bisa berketek lagi lewat, Pak. Emang masih banyak nyetrum? Banyak mungkin, Pak. Banyak ya. Kalau Yang nggak kasat mata. Kalau yang itu kasih racun? Mungkin banyak, Pak. Yang nggak kasat mata. Yang tidak kasat mata. Jadi yang seperti itu yang selama 1 tahun dia kelola. Yang dia kelola, Pak. Berarti kalau waktu dia menang lelang 100 juta, berarti dia paling tidak harus dapat 100 juta juga kan? Harus. Hanya ikannya. Kalau ada yang lain-lain, misalnya ada pohon, tumbuhan. Oh, tidak, Pak. Ikan tidak, kan. Nggak ada yang tumbuhan yang bisa dijual kayunya. Karena kan sudah jelas, Pak. Segala sesuatu yang di situ punya haknya tetap, misalnya punya tanah orang di situ, itu masih tanah yang pemilik yang tanahnya, Pak. Kan ada larang-larangannya, Pak. Dilarang ini. Itu cuman ada di Oki, dan di Ogan Ilir, ya? Ogan Ilir mungkin. Tempat lain tidak ada. Caknya tidak, Pak. Nggak pusing Pak Ardi ngurus yang begitu? Pusing cak mana, Pak? Pusing nggak? Tidak, Pak. Nggak ya? Bisa menikmati? Nikmati, Pak. Kalau yang kayak tadi itu kan minta turunkan harga. Semua minta turun harga gimana nanti? Kalau kita tidak punya pembanding ya mungkin pusing, Pak. Nak minta turun ke harga. Cuma kan kalau kita punya pembanding duluan sebelum rapat dimulai, sama cak kalau mahasiswa sebelum dosen ngajar, kita belajar dulu, Pak, biar tidak bingung-bingung ngigo kan. Ya, kalau sudah ada pembanding, sudah lihat grafiknya naik, sedangkan pengeminnya yang ngambil itu terus, misalnya si A tahun ini, tahun kemarin si A, tahun kemarin lagi si A, dia minta turun padahal harga dia naik terus, 3 tahun berturut-turut ngambil terus, berarti tidak rugi, Pak. Iya. Secara angko, Pak. Kalau rugi ngapa ngambil? Padahal barangkali desa-desa yang ada lebak-lebung itu bisa menjadi tujuan wisata. Siapa? Iya kan? Setahu saya, anak-anak kota itu dia pengen sekali main, melihat ikan, terlibat mancing ikan di daerah tertentu, sambil melihat misalnya ada pohon teratai dan seterusnya. Kalau di tempat lain itu kan memang dijual. Ya kan? Jadi tujuan wisata. Wah, itu ide bagus tuh kalau bisa sampai jadi desa wisata. Beguyur, Pak. Jalan kan sudah bagus. Jalan bagus, akses tol deket, ke Palembang deket. Yang penting itu menurut teman-teman yang biasa mengolah gitu aman. Aman enggak kira-kira daerah ini? Aman, Pak. Aman, aman, ya? Pak. Tenang, Pak. Misalnya ada pengunjung yang kemalaman, pulang maghrib baru pulang. Seandainya nanti ada desa maghrib baru pulang. Aman kira-kira? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Soalnya saya diperingatkan, awas hati-hati banyak semut merah. Apa itu? Semut merah? Iya, katanya semut merah. Saya juga bingung. Hati-hati, jangan terlalu malam, nanti banyak semut merah. Apa semut merah? Apa semut merah, saya bilang. Dia senyum aja. Apa semut merah? Nggak ada gangguan di jalan? Kati, Pak. Nggak ada ya? Kalau gangguan di jalan ke Palembang misal. Ya. Ya, titik-titik yang mau minta duit itu yang mungkin di jalan rusak tuh, Pak. Oh, jalan rusak. Itu mungkin semut merah tuh. Itu pun tidak makso kan. Ya. Yang minta-minta. Berarti yang ke arah Palembang, ada berapa desa yang masuk SP Padang sebelum Cijawi? Tidak, Kak. Kati, Pak. Berbatasan ini Cijawi. Oh, berbatasan ini Cijawi sudah? Kita belok ke kiri, dari Serdang Menang tuh maju sedikit 5 menit sudah Cijawi, Pak. Jadi saya ikut merasa punya impian. Seandainya di desa-desa di daerah sepanjang sungai Komering ini ada desa wisata, jangan-jangan bisa berketek. Ya, untuk orang-orang dari kota menikmati desa berketek sih. Siap. Kayaknya itu penting itu. Yang penting aman tadi. Penting aman, Pak. Kalau keamanan jarang ada peristiwa-peristiwa kriminal. Kalau kriminal jarang, Pak. SP Padang ini aman lah, Pak. Aman ya. Tadi waktu karena kejahatannya bukan yang misalnya yang nodong-nodong di jalan, bukan yang kayak itu, Pak.
Kejahatannya narkoba, palingan yang kayak itu, Pak. Narkoba sudah masuk ke sini. Artinya kan jauh ini dari kota. Tempatnya, Pak. Tempatnya itulah kira-kira, Pak. Tadi waktu perjalanan saya ke sini satu saja yang saya merasa di sini aman. Karena di jalan sapi tenang-tenang saja, bukan satu sapinya, belasan. Induk sama anak. Di daerah jauh situ daerah sana. Berarti itu indikator aman. Kalau udah aman, hilang sapinya. Hilang sapi. Makanya kalau setahu aku kalau yang cak-cak itu nodong atau yang cak itu, caknya udah katik lagi, Pak. Udah katik lagi ya. Tapi kalau yang narkoba, nah itu mungkin kejahatannya beda, Pak. Terakhir nih, Pak Camat mau cerita apapun, berkenaan dengan apapun di kesempatan ini, apa berbentuk harapan atau berbentuk pertanyaan, saya beri waktu. Programnya misalnya. Kalau mulu program andalan, agak terlalu teoritis buku. Kalau terlalu mengobrol-ngobrol janji, manis-manis janji, caknya udah hobi yang cak itu. Yang realistis yang realistis. Makanya kalau banding-banding dengan kecamatan lain tuh, dia punya program ini. Ayo, kalau di sini bingung aku, Pak, ngomong ke program. Karena yang penting itu kalau menurut aku pelayanan tidak terhambat ke masyarakat. Masyarakat cepat dapat tanda tangan. Tidak ada hambatan. Dengan keterbatasan di sini. Yang penting pelayanan aman. Slogannya tuh, misalnya cepat berurusan, tidak lambat dilayani, siapapun itu minta pelayanan cepat direspon, kayak itu Pak. Kalau nak sampai yang harus pelayanan berbasis IT, pelayanan ini, nah itulah teoritis, Pak. Teoritisnya Pak. Harapan aku sih cuma mungkin sih kok, Pak. Apa itu? Kantor sama rumah dinas dibongkar. Terus? Rehabnya lah. Bongkar nih ya. Itu yang fisiknya. Karena wajah SP Padang tuh itulah. Yang harus diperjuangkan itu. Untuk apa kita berjanji-janji agak pelayanan IT, bisa pakai paten, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ujung-ujungnya cuma di atas kertas. Sehari-hari lambat tanda tangan. Iya, Pak. Kan tujuan paten, tujuan apa itu? Kalau pelayanan-pelayanan ini. Tujuannya kan yang penting cepat. Cepat, betul. Tidak perlu diteori-teorikan itu, Pak. Tujuan Menpan nyusun indikator-indikator ini kan tujuannya penting cepat dan gratis. Ya alhamdulillah di SP Padang ini gratis, Pak. Tidak katik lagi yang biaya-biaya itu. Oke, Pak Ardi. Terima kasih sudah kita bisa berbincang santai. Terima kasih atas penjelasan, kemudian cerita-cerita yang mungkin terlihat ringan, tetapi itu sangat bermakna. Karena apa? Layanan tadi kan harus cepat. Itu yang menurut saya yang utama, dan mudah-mudahan nanti kita bisa terus berkolaborasi. Siap, amin, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.